Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Ramadan kali ini kita akan kembali berkumpul belajar bersama di Tafsir Al-Misbah. Bersama saya Najla Shihab dan tentunya bersama Abi Quraish Shihab. Apa kabar Abiku? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali. Dan saya yakin semua pemirsa di sini juga sudah sangat bersemangat untuk membahas ayat demi ayat makna yang begitu dalam dari Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita juga kedatangan tamu spesial. Ada bintang tamu Teh Syahrini. Apa kabar Teh Syahrini? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Mbak Najla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah senangnya ada di kajian ini, jadi tambah ilmu. Insya Allah. Menjalankan ibadah puasa yang pertama untuk pemirsa Metro TV dimanapun berada. Selamat sahur juga. Makasih. Alhamdulillah senang sekali dan ada juga teman-teman yang gabung ikut belajar bersama dan nanti akan dapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan juga ya teman-teman. Pembahasan Tafsir Al-Misbah di Ramadan kali ini akan kita mulai dari pembahasan Surah Al-Mujadalah yang artinya perempuan yang mengajukan gugatan. Ada 22 ayat di surah ini dan banyak sekali pesan-pesan yang penting. Pesan-pesan yang juga berkaitan sebetulnya dengan mempersiapkan masyarakat di Madinah untuk menjalankan perannya yang sangat sentral, tetapi saya yakin juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua yang hidup di masyarakat saat ini. Mari kita dengarkan uraian dari Abi Quraish Shihab mengenai surah Al-Mujadalah ayat 1 sampai dengan 4 di bagian pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Memang surah ini, surah Al-Mujadalah, ada juga yang membacanya Al-Mujadilah, unik. Salah satu keunikannya adalah ayatnya 22, setiap ayatnya ada kata Allah. Setiap ayatnya ada kata Allah. Dan ini tidak ada di surah-surah yang lain ya, Bi? Yang setiap ayat ada kata Allah. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus seorang suami bernama Aus bin Samit. Itu meminta sesuatu dari istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Sang istri berkata, tunggu dulu sebentar. Suaminya rupanya tidak tahan, marah, tiba-tiba dia berkata, anti alayya ka zahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya, kalau ibuku itu atau ibu kandung itu haram dinikahi, maka engkau seperti ibuku. Dari sini lahir dalam istilah hukum zihar, yaitu mempersamakan istri dengan salah seorang wanita yang haram dikawini, mempersamakannya dalam konteks tidak akan menggaulinya. Dulu pada masa jahiliyah, lebih-lebih di Madinah, ini ucapan menjadikan hubungan suami istri yang tadinya disahkan menjadi tidak sah. Dia bagaikan talak. Oke, jadi di masa jahiliyah dulu zihar ini itu disamakan dengan perceraian gitu ya. Itu adat istiadat masyarakat di masa itu ya, Bi ya. Dan istrinya tadi kita belum sebut, Bi, namanya nih istrinya luar biasa juga, Haulah binti Sa'labah ya. Haulah binti Sa'labah, betul. Nah, kita lanjutkan. Ayat ini salah satu tujuannya adalah menghadapi, meluruskan, mencegah budaya negatif pada masyarakat. Memang Islam datang
bisa mengukuhkan budaya positif, bisa memperbaikinya, bisa membatalkannya. Ayat ini turun membatalkan budaya itu. Nah, sang istri waktu mendengar suaminya menzihar dia keberatan. Dia masih cinta suaminya. Dia hanya ingin menunda sebentar permintaannya. Suaminya marah-marah. Maka dia datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu, wahai Rasul, aku sudah hidup bersama suamiku, aku mencintainya. Tiba-tiba diceritakan segalanya, aku tidak rela kalau aku dicerai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya tidak dapat petunjuk menyangkut hal ini. Nabi tidak akan bertindak dengan suatu tindakan membatalkan sesuatu yang sudah lumrah dalam masyarakat kalau tidak ada petunjuk dari Tuhan. Tapi ini, wahai Nabi, ini adalah kekejaman, ini adalah kezaliman menimpa aku. Aku tidak dapat memberikan. Ketika itu, Haulah berkata, kalau begitu aku mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengaduan itu, turunlah ayat ini. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita, perempuan yang mengadu tentang suaminya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini didengar oleh Allah. Dan kalau kita berkata didengar Allah, itu bukan saja terbatas pada mengetahui apa yang didengarnya, tetapi bisa berlanjut dalam arti mengabulkan apa yang dimintanya. Baik, kita kembali. Tujadiluka. Jidal itu adalah diskusi antara dua orang atau lebih, masing-masing ingin meyakinkan tentang pendapatnya, yang boleh jadi ditolak oleh yang lain. Jadi berdebat kayak kita sekarang nih, Bi. Kita sering sekali terlibat dalam mujadilah gitu ya, perdebatan masing-masing ngotot ingin benar gitu ya, kira-kira. Itu ada pesan agama. Apa pesan agamanya, Biku? Mantarakal mira'a wa huwa muhiq banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Maksudnya, siapa yang meninggalkan perdebatan atau pertengkaran padahal dia benar, Allah akan membangun untuknya suatu istana di tengah sorga. Ya Allah. Siapa yang meninggalkannya karena dia salah, dia sudah salah. Udahlah, saya tidak mau perpanjang. Allah membangun untuknya istana di pinggiran sorga. Karena itu jangan bertengkar. Berdiskusi boleh, bertengkar jangan. Kadang-kadang kalau kita berdebat bukan hanya karena terpaksa, tapi dicari-cari gitu ya, sengaja. Bagus. Untuk itu. Mari kita lihat lebih jauh ayat kita ini. Tujadiluka fi zawjiha. Zauj itu artinya pasangan. Wah, oke. Zauj ini kata kunci juga sepertinya ya, Abi, di ayat ini. Kita akan lanjutkan pembahasannya sesudah break sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana, pemirsa. Semua yang ikut belajar hari ini tetap di Tafsir Al-Misbah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah perkawinan kecuali kalau menggunakan dalam lafaz ijab dan qabul kata zauj dan nikah. Nikah. Dipersembahkan oleh. Terima kasih semuanya, masih di acara Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab. Tadi kita sudah belajar cukup banyak tentang bagaimana Allah sebetulnya mendengarkan semua gugatan dan pertanyaan dari semua makhluk. Dan tadi kita sudah membahas soal zihar, Abi. Boleh nggak, Abi, sebelum membahas tentang konsep zauj yang tadi Abi sampaikan, diterangkan sedikit lagi tentang zihar.
Apa itu, kenapa dilarang, dan apa akibat-akibatnya? Baik, jadi setelah ayat pertama menyatakan bahwa Allah mendengar, di sini ayat kedua berbicara tentang hakikat zihar dan mengapa itu adalah ucapan yang tidak benar. Di sini dikatakan alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar, yang menyatakan bahwa istrinya sama dengan ibunya dari sisi keharaman untuk dinikahi, untuk digauli, itu bukanlah sesuatu yang benar. Karena ibu itu adalah yang melahirkan Anda. Sedangkan ini bukan yang melahirkan Anda. Sini adalah istri. Ibu yang melahirkan. Jika demikian, apa yang mereka ucapkan itu adalah ucapan yang mungkar, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, yang diingkari, yang ditolak oleh nilai-nilai agama, dan zura dan pemutarbalikan. Namun demikian, innallaha la'afuun ghafur. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi mereka itu yang dizihar bukan ibunya. Kesalahannya di sini ada dua. Yang pertama, menganggap istri sama dengan ibu dari segi keharaman digauli. Tetapi kalau mempersamakan, wah matamu seperti mata ibuku, tidak ada niat untuk mengharamkan, dan ini itu wajar-wajar saja. Oke. Wajar. Berarti kalau yang seperti itu bukan zihar ya, Bi? Bukan zihar. Jadi tergantung pada niat pada saat Ya, mengucapkannya. Ya, kira-kira. pada saat mengucapkan zihar. Okay. Tapi ingin kembali kepada kata zauj tadi, karena di sini dia punya makna yang sangat dalam. Betul. Al-Quran menggunakan paling tidak 3 kata untuk menunjukkan pasangan. Istri bisa dinamai zauj, suami juga zauj, artinya pasangan. Istri juga Al-Quran menamainya imra'ah, perempuan, mungkin cewek. Ya, istri juga dinamai sahibah, teman. Tetapi kalau dia menggunakan kata imra'ah, menurut sementara ulama, itu menunjukkan adanya hubungan suami istri, tapi tidak, sekali lagi, tidak harmonis. Itu sebabnya Abu Lahab, istrinya dipanggil wamra'atuhu hamalatah. Lut wamra'atu Lut. Tetapi kalau zauj, itu harmonis. Okay. Nah, yang Abi ingin garis bawahi di sini, ini Aus bin Samit marah sama istrinya. Istri juga keberatan. Jadi ada konflik. Ada konflik. Ada konflik. Tetapi Allah masih menamai mereka zauj. Apa maknanya? Dalam kehidupan rumah tangga bisa saja terjadi konflik, bisa Betul. saja terjadi marah-marah, Betul. tetapi itu tidak menjadikan hubungan harus putus, tapi tetap bisa menjadi harmonis. Itu yang kita tarik. Dan ya. itu pedoman Al-Quran. Karenanya dalam akad nikah pun itu kata zauj harus disampaikan ya, Bi? Betul. Karena bukan sekedar pernikahan ternyata, Ya. bukan sekedar jadi apa tadi, Bi? Imro atau sahibat, tapi jadi zauj. Ya. Hubungan yang harmonis. Oke. Kita lihat, bagus tadi ini. Tidak, dalam mazhab Syafi'i tidak sah perkawinan kecuali kalau menggunakan dalam lafaz ijab dan qabul kata zauj dan nikah. Nikah. Itu mengisyaratkan bahwa suami istri itu pasangan, tetapi mereka berbeda. Satu laki, satu perempuan. Kalau dua-duanya laki, tidak ada perkawinan antara dua lelaki atau dua perempuan. Dia berbeda, tetapi sejalan dan searah. Itu tidak sah kecuali dengan kedua kata ini. Nah, ini pasti udah ada pertanyaan nih, Bi. Saya yakin dari penjelasan Abi yang tadi begitu mendalam, mungkin teman-teman ada yang sudah punya pertanyaan nggak tentang ini? Silahkan.
Ya baik, Assalamualaikum Mbak Najla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum, saya Miranda Rahmania, alumni Daurah Tafsir Pusat Studi Al-Quran dari Palembang. Abi, saya bertanya, jika zihar menyamakan istri dengan ibunya saja tidak diperbolehkan dan mempunyai hukuman, lalu bagaimana? Misalnya kasus sekarang yang sering terjadi yaitu membandingkan pasangan dengan orang lain, misalnya dengan mantan atau mantan suami atau istrinya. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makasih Mbak Miranda. Ini dari Palembang. Jangan sahur pakai yang kecut-kecut ya, Mbak Miranda. Tapi ini ada yang lebih kecut nih daripada empek-empek, dibandingin sama mantan gitu ya, sama orang lain gitu, Mbak Miranda. Aduh, terima kasih curhatannya, curhatan sejuta umat kayaknya. Gimana tuh Bi jawabannya? Baik, dari segi hukum tidak ada konsekuensinya. Bisa saja seorang membandingkan istrinya dengan wanita lain. Tetapi dari segi moral, saya bicara dari segi moral. Jangan membandingkannya dengan yang lain sambil pembandingan itu mengandung kekurangan istri. Oh, itu dulu mantan pacar saya cantik. Enggak, segi moral itu enggak benar. Dari segi hukum membandingkannya boleh-boleh saja. Bahkan kalau membandingkan sambil menggambarkan perasaan cinta, kasih, itu baik-baik saja. Saya kira demikian. Oke. Terima kasih Abi jawabannya. Ini pesan yang penting untuk kita semua. Jadi kalaupun terpaksa harus membandingkan, itu dalam perbandingan itu pasangan kita lebihkan gitu ya Abi. Kita menangkan dan kita jadikan pujian sebagai dasar untuk keharmonisan hubungan. Abi, boleh dilanjutkan sedikit nggak Abi? Kalau yang sudah terlanjur, seperti dalam kasus ini, itu zihar sudah dikatakan gitu, apakah kemudian ada konsekuensi-konsekuensi untuk menunjukkan taubat? Apakah ada yang harus dilakukan oleh pasangan yang bisa kita dapat dari pelajaran pada saat haulah menggugat di ayat-ayat ini? Iya, itu ayat ketiga menjelaskan itu. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin. Orang-orang yang menzihar istri-istrinya, kemudian kembali. Kembali itu artinya taubat. Maka ketika itu dia terkena sanksi. Nah, sanksinya apa? Apa tingkatan-tingkatannya? Apa yang harus dilakukan bagi yang sudah melakukan ini? Akan kita pelajari sama-sama sesudah break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Hubungan suami istri itu adalah kehidupan. Itu sebabnya kita sering berkata kehidupan rumah tangga. Kalau diputus, itu bagaikan membunuh. Dipersembahkan oleh Kembali di acara Tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas Quran surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 1 sampai dengan 4. Tadi sudah disampaikan betapa zihar ini perlu taubat. Betapa zihar ini sebetulnya kalimat yang mungkar tetapi bukan talak ya, Abi. Berbeda. Jadi zihar ini mungkin lebih seperti sumpah gitu ya, Bi, yang kemudian kalau tidak ditepati ada konsekuensi-konsekuensinya. Mohon penjelasannya, Abi, mengenai ini. Ya, jadi betul tidak dinilai sebagai perceraian. Bahkan ini ucapan ini terlarang. Perceraian masih dibolehkan, masih ada caranya. Tapi kalau zihar memang ucapannya sudah tidak benar sejak semula. Maka sanksinya apa? Alladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka dia berkewajiban memerdekakan hamba sebelum bersentuhan. Abi mau garis bawahi dulu yang pertama.
memerdekakan hamba. Apa kaitan memerdekakan hamba, kaitan nanti memberi makan dan sebagainya dengan zihar ini? Zihar itu yang terjadi pada masa jahiliyah adalah pemutusan hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu adalah kehidupan. Itu sebabnya kita sering berkata kehidupan rumah tangga, hidup. Kalau diputus itu bagaikan membunuh, paling tidak membunuh karakter. Maka sanksinya harus menghidupkan. Hamba sahaya itu tidak hidup. Dia tidak memiliki kebebasan. Bagaimana memberinya hidup, merdekakan dia. Jadi itu kaitan orang-orang miskin yang tidak punya makanan, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, beri dia kehidupan, beri dia pangan, beri dia. Jadi dikaitkan antara sanksi dengan ini. Dan menarik di sini kalau kita lihat fatahriru raqabah, memerdekakan hamba. Dia tidak syaratkan apakah hamba itu mukmin atau bukan mukmin. Hamba sahaya dimanapun harus dihindari, harus dihentikan, harus dihapus. Sejak dini Islam menghendaki penghapusan perbudakan dalam berbagai bentuknya. Oke. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Ini juga di Al-Qur'an itu sangat teliti dan halus dalam menggambarkan hubungan suami istri. Yatamasa, sebelum bersentuhan. Dia ingin menggambarkan sebelum mereka berhubungan seks. Tetapi dia tidak mau gunakan kata itu. Karena kata ini bisa menimbulkan rasa tidak hormat, rasa tidak sopan. Maka diberilah kiasan sebelum mereka bersentuhan. Wah, ini sanksinya bisa jadi tidak mampu memerdekakan hamba, maka boleh jadi mampu tapi tidak mampu, tidak berhubungan selama itu. Allah meringankan. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata ulama, kalau sehari dia batal, gagal. Jadi ulang dari awal Ulang dari awal. Kenapa begini ini? Karena ini adalah pembunuhan yang tidak sah. Al-Quran menginginkan menghapus adat buruk ini sehingga menekankan sanksi-sanksinya. Dan ini kita baca nanti di lanjutan ayat ini. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi. Ketetapan hukum ini untuk membuktikan bahwa memang kamu percaya pada Allah dan Rasulnya. Litu'minu billahi wa rasulihi. Wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Itulah batas-batas yang ditetapkan Allah, dan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan Allah, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Kita tunggu pertanyaan dari Teh Syahrini. Teh Syahrini juga pasti udah penasaran nih, Teh Syahrini, apa ada cerita pengalaman atau ingin pertanyaan-pertanyaan tertentu diajukan ke Abi? Silahkan Teh. Terima kasih. Sebetulnya belum ada pengalaman seperti yang dikajikan hari ini, karena kan mengingat baru 2 tahun usia pernikahan, hanya menjalani apa-apa saja yang basic sebagai istri. Nah, tapi ini menarik sekali ya buat Syahrini, karena akan sangat banyak ilmu dan manfaatnya untuk hubungan suami istri ke depan. Nah, berarti Abi, di dalam Islam itu, di dalam hubungan suami istri, artinya ucapan-ucapan suami dan istri itu akan sangat berpengaruh kepada hubungan suami istri. Betul. Nah, bahkan akan menimbulkan hukum syariat. Nah, apakah di dalam Al-Quran diajarkan bahwa ada ucapan-ucapan tertentu yang harus kita ucapkan sehari-hari, atau
yang harus diucapkan, yaitu bagaimana sih ke suami seharusnya dan bagaimana suami kepada istri seharusnya. Kebetulan di sini juga suami mendengar. Kita berdua. Salam sama suami. Iya. Salam. Malam kata Abi Berais, salam kembali. Ya. Kebetulan kita juga haus akan ilmu mengenai konsep pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan di dalam perjalanan yang sangat panjang ini ada ilmu hari ini yang bisa kami dapatkan. Terima kasih Teh. Makasih, pertanyaannya penting sekali dan saya yakin iya jawabannya Abi juga pasti penting sekali untuk dicatat oleh semua pemirsa hari ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita jeda dulu. Habis ini Abi Quraish akan menjawab pertanyaan Teh Syahrini yang super penting tadi. Nabi bersabda, tidak diperkenankan bohong kecuali dalam 3. Dipersembahkan oleh Kembali di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih semua yang masih bergabung dan belajar bersama saya dan Abi Quraish Shihab hari ini. Kita akan menjawab pertanyaan dari Teh Syahrini tadi tentang ucapan-ucapan baik yang penting sekali diucapkan kepada pasangan. Apakah ada panduan dari Al-Quran atau contoh ucapan-ucapan yang bisa kita praktekkan setiap hari? Ayo dong Bi, ajarin Bi, penting nih buat Ella, buat Teh Syahrini dan buat semua di sini. Sekarang begini, bismillahirrahmanirrahim. Pada prinsipnya Al-Quran mengajarkan kita untuk memilih kalimat yang tepat pada situasi yang tepat. Al-Quran, Allah berfirman, qulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan, bukan dikatakan yang benar, tetapi yang tepat. Bisa jadi ada ucapan benar, tapi waktunya tidak tepat, tempatnya tidak tepat. Situasi yang dihadapi tidak tepat. Jangan marah pada suami di hadapan umum. Jangan tegur istri di hadapan umum. Jangan tegur istri, wahai suami, pada saat dia galau. Karena itu tidak dibenarkan perceraian pada saat istri mengalami menstruasi. Itu prinsip-prinsip. Jangan marah, jangan kesal ketika suami datang lagi letih dari luar. Jangan sampaikan problem kepadanya pada saat dia dari luar. Kalau perlu, dalam 2 tanda petik, bohong. Kalau perlu berbohong. Kalau perlu berbohong. Demi menjaga keharmonisan dengan pasangan. Itu sebabnya Nabi bersabda, tidak diperkenankan bohong kecuali dalam 3. Yang pertama dalam perang. Yang kedua dalam melakukan islah, perbaikan antara 2 orang yang berseteru. Anda boleh bohong demi mencapai kesepakatan mereka, islah mereka. Dan yang ketiga, ucapan-ucapan gombal suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Carilah kalimat, dan itu bisa berkaitan dengan adat kebiasaan suatu masyarakat. Jadi hubungan harmonis, dan kata-kata itulah yang seringkali menimbulkan konflik kalau salah paham. Betul. Dan dalam saat yang sama, kata-kata itulah yang menjalin hubungan yang intim antara ini. Itu sebabnya dikatakan dalam kalimat yang paling indah didengar oleh seorang istri adalah aku cinta padamu. Kalimat yang paling indah didengar oleh suami dari istrinya, aku bangga padamu. Tetapi ada yang lebih baik dari kedua kata itu saat diskusi. Apa itu? Boleh jadi engkau yang benar. Boleh jadi engkau yang benar. Boleh jadi begitu kan? engkau yang benar. Jadi, oke.
Aduh, Iya. penting sekali ya Teh, ini kadang-kadang dalam konflik kita maunya menang-menangan gitu ya Teh. Saya yang benar, saya yang menang gitu. Betul. Baiklah, boleh jadi engkau yang benar. Boleh diulang nih, boleh diulang-ulang setiap hari kepada pasangan. Iya, tanda menjaga keharmonisan, tanda saling menghormati juga antar pasangan. Gimana Teh Syahrini, ada pertanyaan lanjutan nggak Teh? Mungkin tentang tadi itu hukuman dari zihar yang macam-macam kan tadi ya, Abi cerita memerdekakan hamba, berpuasa dan sebagainya. Itu kira-kira ada pertanyaan lanjutankah dari Teh Syahrini? Apakah dari semua hukuman yang tadi dikajikan oleh Abi itu ada hikmah tertentu nggak Bi yang bisa kita petik gitu? Karena dari berdasarkan penguraian Abi, Allah memberikan hukuman terhadap seseorang yang melakukan keharaman dengan hukuman yang bertingkat-tingkat. Nah, barangkali ada dari sebagian yang mendengar pemirsa, hukuman yang bertingkat-tingkat itu yang seperti apa sih, Bi? Oke, bagus. Ya, baik. Kalau di sini hukuman yang bertingkat-tingkat, yang sebenarnya yang ditekankan pertama adalah yang terpenting, yaitu pembebasan hamba sahaya. Pembebasan. Gitu. Yang kedua, menampakkan penyesalan yang tulus. Ini kembali kepada diri. Sudah menurun nih. Tadi pembebasan terhadap orang lain, kepada diri. Puasa. Puasa itu tujuannya antara lain mensucikan diri, mensucikan jiwa, menghindari dosa. Ini tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga, lebih ringan, memberi makan 60 orang. Tetapi dalam kasus kita ini, sewaktu turun ayat ini, Haulah berkata, suami saya ini miskin, tidak mampu memerdekakan hamba, tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu memberi pangan 60 orang miskin, kita miskin. Apa kata Nabi? Kita bantu. Dari saya setengahnya. Terus, ini menarik nih, istri mampu nih. Apa kata istrinya? Dari saya setengahnya, demi hidup kami bisa rukun kembali. Pada saat nggak sanggup, nggak sanggup di tingkat pertama, ya nggak sanggup memerdekakan hamba, nggak sanggup berpuasa karena nggak sehat, nggak sanggup memberi makan, itu pun ya, nggak sanggup juga Teh. Jadi ditanggung oleh Nabi dan kemudian ditanggung oleh istrinya gitu ya, Bi? Iya, ditanggung oleh istrinya. Istrinya ini lagi punya duit banyak rupanya waktu itu. Jadi boleh ya Bi, istri ngasih suami gitu dan menanggung beban suami. Walaupun dari segi hukum, suami yang berkewajiban membelanjai kebutuhan istri, tetapi dari segi moral, kehidupan rumah tangga itu adalah kerjasama. Sekali suami butuh, dibantu oleh istri, dikali lain istri butuh, dibantu oleh suami. Karena mereka adalah pasangan yang saling dukung-mendukung. Ini hikmah yang luar biasa, Teh. Insya Allah ya. Hikmah yang luar biasa juga untuk kita semua, pemirsa. Jangan kemana-mana, kita jeda sebentar, tetapi akan kembali. Saya dan Abi Quraish Shihab membahas Quran Surah Al-Mujadalah. Jadi tidak ada persoalan perempuan atau lelaki. Kedudukannya sama di hadapan Tuhan. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah kita masih terus belajar mendapatkan hikmah dari acara Tafsir Al-Misbah dan masih membahas Quran Surah Al-Mujadilah ayat 1 sampai dengan 4. Tadi di bagian akhir Abi cerita tentang kedudukan perempuan
sempat disampaikan juga bahwa ayat-ayat ini sebetulnya membahas tentang adat dan kebiasaan yang ada di masa jahiliyah, tapi yang ingin diluruskan begitu ya, ingin diperbaiki dengan ayat-ayat yang turun di masa ini. Boleh nggak Bi cerita sedikit tentang bagaimana sebetulnya Al-Quran, bagaimana Allah yang mendengarkan gugatan Haula ini sebetulnya menunjukkan derajat perempuan yang sangat tinggi? Iya, kalau kita bicara tentang derajat perempuan, lihatlah bagaimana seorang perempuan mendebat Nabi, pimpinan. Tidak terlarang dalam agama selama tujuannya baik, selama caranya terhormat. Ada kasus Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika sewaktu beliau menjadi khalifah, tiba-tiba berhenti di jalan, dihentikan oleh seorang wanita. Hai Umar, kamu waktu kecil dipanggil Umair. Kamu sekarang dipanggil Amirul Mukminin. Ingat, baru diberi wejangan oleh perempuan itu. Orang-orang yang di sekelilingnya terheran-heran. Mengapa Amirul Mukminin begitu tekun mendengar wanita itu dan tidak memutus pembicaraannya? Mereka bertanya setelah selesai, siapa itu? Dia bilang, perempuan ini Tuhan mendengar ucapannya. Masa Umar tidak akan mendengar ucapannya? Jadi tidak ada persoalan perempuan atau lelaki, kedudukannya sama di hadapan Tuhan. Kalau ada perbedaan, itu adalah perbedaan akibat kodratnya, akibat keistimewaannya. Perempuan punya keistimewaan, lelaki punya keistimewaan. Dalam soal harta, saya ingin katakan begini. Walirijali nasibum mimma iktasabu, walinisa'i nasibum mimma iktasabu. Perempuan mempunyai hak dari hasil usahanya, laki-laki punya hak dari hasil usahanya. Kalau mau dibandingkan ini dengan di Eropa, saya punya teman di Majlisul Hukama, namanya Hasan Asy-Syafi'i. Beliau masih hidup sampai sekarang. Dia pernah belajar di London. Dia ingin membuka rekening atas nama istrinya. Tidak diizinkan. Istrinya ke bank, tidak. Harus dapat izin dari suami. Kalau dalam Islam itu tidak ada. Dia mempunyai hak untuk itu. Di Inggris tahun 1805, seorang suami menjual istrinya dengan harga 2 shilling. Karena istri adalah milik. Dan konsep itu tidak dikenal dalam Islam. Tidak dikenal dalam Islam. Sejak awal Islam datang menunjukkan ketinggian derajat perempuan. Dan ini pelajaran yang penting sekali, Wi. Betapa perempuan boleh bertanya, boleh menggugat, bahkan mempertanyakan Nabi Muhammad SAW dan didengarkan dan dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan sehari-hari itu, Bi, seringkali dalam interaksi itu masih banyak Bi perempuan yang ragu untuk bertanya. Bahkan di forum-forum, Ella seringkali datang seminar, itu sedikit sekali yang berani angkat tangan. Dan kalaupun sudah angkat tangan Bi, ada risetnya katanya, itu perempuan lebih jarang ditunjuk. Biasanya yang diminta untuk mewakili pendapat kelompok itu lebih sering laki-laki. Ini kebiasaan yang harus kita ubah juga ya, Bi. Ya, memberi walaupun kesempatan. Abi mau putus, walaupun harus juga disadari bahwa jangan terlalu banyak bicara. Betul, betul. Ya, Bicara untuk hal-hal yang penting dan menyampaikan pendapat tadi dengan prinsip bukan untuk berdebat, tetapi sebetulnya untuk menunjukkan saling penghormatan, saling mendengarkan dan mendapat jawaban yang memuaskan kedua belah pihak. Kira-kira gitu ya, Bi, Iya, yang kita bisa dapat. Abi, boleh nggak kesimpulan-kesimpulan inti, Bi, dari Quran Surah Al-Mujadalah ayat 1 sampai dengan 4 ini? Yang pertama, bahwa kalau ada yang Anda tidak setujui, tanyakan, diskusikan dengan orang yang mengerti. Dengan orang yang mengerti. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda tidak puas, Anda mengeluh, dan tidak terselesaikan persoalan Anda, mengadu kepada Tuhan. Mengadu kepada Allah. Allah Maha mendengar, bukan sekedar mendengar apa yang Anda ucapkan, tetapi insya Allah Allah akan mengabulkan permintaan Anda. Kesimpulan kita, hindari semua adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Kita punya banyak
Tetapi sebaliknya, peliharalah adat kebiasaan masyarakat Anda, bangsa Anda, dan lakukan itu. Jangan meniru budaya orang lain, walaupun budaya orang lain itu dibenarkan oleh agama. Al-Quran dan Nabi menganjurkan untuk memerintahkan ma'ruf. Ma'ruf itu budaya positif satu masyarakat. Sehingga kalau Anda punya budaya positif, orang lain juga punya budaya positif, lakukan budaya positif masyarakat Anda. Jangan lakukan budaya positif masyarakat lalu. Ini yang diajarkan oleh ayat-ayat kita ini. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan dari ini. Terima kasih Abi. Semoga kita terus saling mengingatkan tentang apa yang ma'ruf, menjaga adat istiadat yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Terima kasih banyak Teh Syahrini sudah ikut bergabung di episode ini. Terima kasih banyak. Terima kasih semua teman-teman tadi yang sudah ikut belajar dan mengajukan pertanyaan. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan sejak awal sampai akhir. Insya Allah esok hari kami akan hadir kembali di Metro TV di jam yang sama membahas kelanjutan dari Quran Surah Al-Mujadilah. Kita mulai dari ayat 5, esok insya Allah mudah-mudahan makin banyak yang bisa bergabung bersama kami. Terima kasih Abi. Kita undur diri, pamit diri. Semoga sahurnya lancar, puasanya lancar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh